advokat adalah bagian dari penegak hukum. Ini ada APH keberatan terhadap pasal 141 ini. Terima kasih. Ya, Yang Mulia Ketua dan Bapak-bapak atau anggota DPR, izinkan kami menyampaikan pernyataan sikap bersama Koalisi Organisasi Advokat Pendukung Pengesahan RUU-KUHP. Disampaikan kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai perwakilan dari Koalisi Organisasi Advokat Pendukung Pengesahan RUU-KUHP dengan ini menyatakan sikap dan pandangan bersama terhadap proses pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang saat ini berada dalam tahap sinkronisasi dan perumusan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah mencermati dan mendiskusikan secara mendalam substansi materi KUHP serta urgensinya, keberlakuannya, kami menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Mendukung penuh kelanjutan proses pembahasan dan pengesahan RUU KUHP dalam tahun 2025. Mengingat rencana implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru yang akan berlaku pada awal Januari 2026 memerlukan sistem hukum acara yang modern yang sejalan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia. 2. Menolak segala bentuk upaya penundaan, pembatalan, atau penghilangan pembahasan RUU KUHP yang tidak berdasar dan tidak mencerminkan semangat reformasi hukum serta perlindungan hak asasi manusia. 3. Mengapresiasi substansi RUU KUHP yang memuat penguatan peran advokat dan perlindungan hak korban tersangka terdakwa antara lain. 1. Hak advokat mendampingi saksi sejak tahap penyelidikan. 2. Hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya dengan etikat baik. 3. Ketentuan yang lebih ketat terkait syarat penangkapan dan penahanan. 4. Keadilan restoratif dan jaminan proses peradilan yang adil, fair trial. 4. Mendorong DPR dan pemerintah untuk lebih terbuka dalam menerima masukan substantif dari masyarakat, termasuk dari organisasi advokat dalam proses penyempurnaan akhir dari RUU KUHP. 5. Menyerukan kepada seluruh fraksi di DPR untuk tidak tunduk pada tekanan kelompok-kelompok tertentu yang mencoba menggagalkan pembahasan RUU KUHP dengan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun konstitusional. 6. Menegaskan Koalisi Organisasi Advokat siap mengawal dan mendukung pengesahan RUU KUHP secara aktif dan konstruktif sebagai bentuk tanggung jawab profesi dalam memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia. Demikian pernyataan sikap bersama ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian, partisipasi dan tanggung jawab moral kami terhadap pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pak Ketua, kami sebenarnya Kadin sudah menyiapkan secara keseluruhan mengenai penilaian kami ketika kami sandingkan seluruh pasal-pasal dari RUU ini dengan beberapa usulan dari pemerintah. Nanti kami akan serahkan ini. Meskipun secara khusus beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak keliru, kami juga sudah mengirimkan soft copy-nya. Akan tetapi pada kesempatan ini saya ingin ada beberapa hal yang perlu kami tegaskan. Saya tidak tahu apakah pembahasannya ini sudah dilakukan seperti apa di Komisi 3. Yang pertama mengenai soal saksi atau penyidik menjadi saksi dan juga menjadi ahli. Ini tolong betul dalam praktek kita sekarang ini itu yang sudah terjadi. Tolong mungkin Bapak-bapak di DPR, di Komisi 3 mencoba melihat itu. Itu pertama.
Kemudian yang kedua, saya kira saya juga pernah menyampaikan mengenai soal unfit to stand trial. Khususnya perpanjangan penahanan dari pasal 99 ayat 1 itu dijadikan alasan karena katanya misalnya karena orang itu sakit sehingga dia harus juga ditahan. Karena misalnya karena ada kegilaan dari orang itu. Menurut hemat kami mestinya orang seperti ini tidak bisa ditahan, tetapi justru dimasukkan ke rumah sakit. Karena inilah yang kita sebut dengan unfit to stand trial. Kemudian kalau teman-teman tadi mengatakan soal pra-peradilan, yang menjadi persoalan pokok kita selama ini dalam praktek hukum kita, yang menjadi alasan untuk menetapkan seorang menjadi tersangka itu hanya dua. Kalau ada dua bukti permulaan, cukup selesai sampai di situ. Apakah bukti permulaan ini substansial, ya, dan memenuhi unsur atau membuktikan unsur dari pasal, itu yang tidak pernah dibicarakan secara baik. Jadi sehingga menurut hemat kami, kalau misalnya syarat untuk orang melakukan pra-peradilan, itu karena salah satu di antaranya kalau penetapan tersangkanya, karena misalnya bukti permulaannya itu yang pertama itu harus substansial, dan yang kedua relevan dengan pasal yang dipersangkakan. Bukan hanya sekedar dua alat bukti. Kemudian selanjutnya yang kami ingin juga minta perhatian dari Bapak-Bapak dan saudara-saudara soal pemblokiran. Ya. Pemblokiran terhadap apakah itu rekening atau juga bahkan sertifikat dan lain-lain. Ini juga tolong diperhatikan betul, mestinya ada batasan. Apa batasan sesuatu itu bisa diblokir? Karena sepanjang yang praktek yang terutama terakhir-terakhir ini, ada uang perusahaan yang tidak ada urusannya dengan perkara atau yang sedang diperkarakan itu diblokir. Akibatnya perusahaan-perusahaan itu tidak bisa membayar gaji. Sama Ferrari, Lamborghini disita. Nah, itu dia tuh. Itu yang 10 tahun lalu. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya satu lagi yang menurut hemat saya yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai PK. Larangan PK oleh kejaksaan. Karena saya ingat betul pada undang-undang kejaksaan itu ada haknya jaksa untuk kasasi demi hukum. Nah, kalau mereka sudah punya hak kasasi demi hukum, mestinya mereka nggak boleh lagi PK. Tetapi sepanjang yang saya ingat kasasi demi hukum ini tidak pernah digunakan oleh Kejaksaan Agung. Selanjutnya yang kami juga minta perhatian adalah mengenai keterlibatan hakim pengawas dalam eksekusi. Bapak-bapak dan saudara-saudara, cukup banyak terakhir-terakhir ini terutama perkara-perkara yang menyangkut uang banyak. Ya. Eksekusi itu selalu ditunda-tunda. Bahkan ada perkara yang ditunda eksekusinya itu pengembalian, misalnya sudah diputuskan bahwa uang yang disita oleh penyidik atau penuntut umum tidak ada urusannya dengan perkara, tetapi ini tetap saja mereka sita menunggu karena masih ada perkara yang lain. Jadi menurut hemat kami ini tolong betul mendapat perhatian dari ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara. Yang terakhir dari kami ingin juga dilihat secara baik mengenai pengawasan terhadap lelang. Ya. Lelang-lelang harta rampasan, ya, ini tolong betul saya kira mesti ada aturannya. Sebab sepanjang yang kita tahu sekarang ini aturan terhadap ini tidak ada. Karena ini akan merugikan masyarakat. Saya kira itu yang Pak Ketua yang bisa saya sampaikan mengenai ini, nanti saya serahkan ke Bapak Ketua. Terima kasih. Jadi jangan kaget Pak Ketua, kami memakai baju kebanggaan kami supaya memperlihatkan bahwa kami adalah pejuang hukum. Ya. Yang selalu membela kebaikan dan kebenaran. Ini yang prinsip. Nah, oleh karena Pak Ketua, kenapa kehadiran kami hari ini? Ini perlu kami konfirmasi adalah hari Kamis kalau tidak salah Pak Ketua, saya masih hadir di sini membawa korban kriminalisasi di dalam menjalankan profesinya seorang advokat. Kemudian tanggal 24 Maret kami sudah RDPU juga di sini.
Tapi tiba-tiba hari Jumat, saya pribadi kaget dan kawan-kawan juga kaget. Pak Ketua membuat statement yang menyatakan bahwa RUKUHP terancam tidak dilanjutkan dan yang paling mengerikan akan dibatalkan. Kebayang kami kalau ini dibatalkan, pengalaman kita membahas undang-undang bisa tidak bangkit lagi. Itu akan terkubur dan bisa menjadi kerugian bagi kami advokat, khususnya di dalam RUKUHP ini. Kenapa? Karena RUKUHP ini adalah penegakan hukum pidana. Yang kedua, KUHP ini adalah tata cara prosedur pelaksanaan pidana. Sementara KUHP akan berlaku tahun 2006. Lantas, kalau tidak ada hukum acaranya, kami berkesimpulan materi-materi yang ada di KUHP menjadi hambar. Apa itu? Yang pertama, bagaimana pengaturan mengenai restoratif justice. Kemudian bagaimana hakim memutus dengan menyatakan punya kewenangan sekarang memutus dengan pemaafan. Dan banyak lagi yang harus diatur di dalam hukum acara pidana. Nah, oleh karenanya dengan situasi yang Pak Ketua buat di running text dan kemudian berita online, kami bersatu hadir kemari untuk dengan harapan agar RUKUHP ini tetap dilanjutkan pembahasannya dan harapan kami bahwa RUKUHP ini bisa diundangkan atau disahkan pada tahun ini untuk menyongsong tahun 2026. Kami sebentar juga akan membuat kesepakatan atau statement bersama yang kami sudah siapkan. Kemudian yang kedua, Pak Ketua, kami dari advokat mengucapkan terima kasih bahwa RUKUHP ini sudah sangat maju dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 KUHP. Kami boleh catatkan menjadi referensi dan kami sampaikan kepada kita yang hadir di sini catatan kami. Tetapi catatan ini masih sebagian kecil. Nanti rekan-rekan kami sudah menyiapkan juga materi usulan lebih lanjut yang kami akan serahkan, kiranya bahan ini menjadi referensi untuk pembahasan undang-undang atau KUHP lebih lanjut. Saya izinkan membacakan yang sangat penting catatan kami di dalam grup. Yang pertama, kami setuju mereformulasi pasal 33 ayat 2 RUKUHP bahwa keberatan advokat wajib dicatat oleh penyidik dalam BAP. Kemudian, setuju mereformulasi pasal 140 RUKUHP dengan memasukkan hak imunitas advokat, yaitu advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian setuju, ini penting sekali Pak Ketua, dalam RAP RDPU kami melihat ini tidak tergambar. Saya baca dari usulan pemerintah. Padahal pada saat kita RDPU di sini, praksi-praksi sudah menyetujui pasal 142 ayat 3. Apa itu? Yaitu tentang larangan-larangan terhadap advokat, antara lain larangan advokat berkomunikasi dan mengunjungi tersangka terdakwa terpidana, larangan advokat memberikan pendapat di luar pengadilan terkait permasalahan kliennya. Pada saat kita RDPU, kita sudah sepakat bahwa ini dicabut dan dibatalkan. Dan memang sudah dicabut, Pak. Pak, terima kasih. Mohon kepada advokat. Terima kasih. Kalau ini tidak dicabut, kontradiksi dengan 140. Terima kasih sekali lagi kepada yang mulia anggota DPR, pemerintah juga demikian. Kemudian yang ketua, catatan kami tambahan yang tertinggal yaitu reformulasi
pasal 1 angka 13 RKUHP ya, yang memuat definisi upaya paksa, di mana upaya paksa menetapkan tersangka, penangkapan, penahanan dan lain-lain, tapi juga mencakup pemblokiran, penyegelan, pemutusan akses sebagai bagian dari upaya paksa. Ini juga harus menjadi bagian dari bisa kita ajukan pra peradilan. Ini penting sekali karena mohon maaf segala maaf, kami advokat merasakan aparat penyidik, malahan penyelidikan bisa melakukan pemblokiran semena-mena. Ya, ini ada catatan dari rekan-rekan, nanti ada catatannya. Ada apa? Ini yang selalu kami katakan bahwa terjadi penyanderaan. Ya, terjadi penyanderaan yang akhirnya terjadi tidak transparansi di dalam prosesnya. Kemudian pasal 1 angka 11 RKUHP ini juga penting kami meminta dan minta suatu hak dari kami, yaitu apa di sana dikatakan bahwa advokat adalah bagian dari penegak hukum. Jadi kami harus jelas statusnya, ya, itu harus tercakup dan tertegas dimuat di dalam RKUHP. Kalau enggak, kami ini rekan-rekan APH yang lain dikatakan, lu siapa? Statusmu di mana? Sementara kita menjalankan undang-undang. Nah, ini penyetaraan, setara kita dengan penegak hukum yang lain. Baik, selanjutnya Pak Ketua, ada reformulasi lagi pasal 5 ayat 2 KUHP yaitu ini penting sekali, yaitu menghapus kewenangan penyelidik untuk melakukan penahanan. Yang berhak melakukan penahanan itu adalah penyidik. Kita bisa bayangkan penyelidik adalah mencari bukti-bukti dan menetapkan tersangka. Belum ditetapkan tersangka, sudah punya hak untuk melakukan penahanan. Ini penting sekali, ini kontradiksi. Ya, ini koreksinya. Kemudian reformulasi angka 114 pasal 151 angka 1 RKUHP di mana tidak hanya tersangka, pelapor, penyidik berhak mengajukan pra peradilan. Ini kelanjutan saya mengatakan tadi. Ini kewenangan ini khususnya diberikan kepada para saksi, bukan kepada tersangka. Saksi pun bisa mengajukan pra peradilan apabila haknya dilanggar, dalam ini pemblokiran, penyitaan yang masih belum diuji kebenarannya karena pokok perkara belum diproses. Ketua yang kami muliakan, anggota yang kami muliakan, ada yang sangat signifikan dan ini menurut kami harus tetap dipertahankan, dan inilah tidak terjadi rekayasa, tidak terjadi penekanan. Apa itu? Yaitu pasal 141 KUHP yang menyatakan di dalam huruf D bahwa advokat berhak mendampingi saksi sejak mendampingi tersangka, terdakwa, saksi, korban pada semua tingkat pemeriksaan. Segala mohon maaf, kami mendapat informasi, mudah-mudahan tidak benar. Ini ada APH keberatan terhadap pasal 141 ini. Sekali lagi, ada APH, apakah dia atas nama APH institusi atau pribadi? Padahal marwah daripada KUHP ini adalah pasal 141. Terima kasih kepada perumus dan membuat rancangan ini yang telah mengakomodir. Saya langsung konfirmasi, tidak ada keberatan Pak. Terima kasih. Jadi itu baik, sudah disepakati. advokat mengucapkan terima kasih kepada Komisi 3. Inilah catatan kami Pak Ketua, masih banyak tetapi kami sepakat teman-teman, bahannya kami akan serahkan kepada ketua dari setiap organisasi, ya, secara organisasi bahan-bahan yang sudah disiapkan dari Pak Magdir, dari Pradi Soho, mohon maaf ini Pradi ada 3 ini Pak Ketua, tapi hari ini kami bersatu, ya, dan dari 13 setiap organisasi sudah menyiapkan Pak Ketua, kami akan serahkan kepada Pak Ketua, ya, bahan-bahannya untuk nanti bisa menjadi bahan lebih lanjut. Kemudian Pak Ketua, sebelum kami menyatakan pernyataan sikap, izinkan nanti Pak Ketua dan kepada para anggota
apakah masih diberikan waktu nanti kawan-kawan ada yang memberi masukan? Jadi gini, sebelum pernyataan sikap nanti teman-teman mungkin ada 2, 3, 4 orang mungkin ya. Silakan. Sampaikan ya. Baik. Baru terakhir baru pernyataan sikap. Baik, terima kasih. Kalau begitu ada bahan yang sudah disiapkan kemarin dari saudara. Kalau boleh, mohon maaf kepada rekan-rekan, jangan lagi mengulangi yang saya sudah sampaikan. Kalau ada di luar itu, silakan dari Palmer.